Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selalu bagi Allah, pada subuh hari ini kita masuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Dan di subuh hari ini kita mencoba mengamalkan doa yang terbaik di pagi hari yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Berarti pagi hari kita disunnahkan, disyariatkan untuk menuntut ilmu. Dan Islam tidak mengenal ada istilah libur. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, kata Allah, perintah Allah, kerjakan urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah kita berharap. Semoga duduk dan kumpulnya kita subuh hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kafarah kita karena intizar salat pada salat kafarah, menunggu satu salat pada salat berikutnya dari subuh menuju salat isyraq, itu penggugur dosa. Duduknya kita semoga mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu seperti kita di masjid ini, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Demikian juga semoga kita mendapatkan pahala jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa bisabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar seperti kita ini dari rumah kita dalam rangka menuntut ilmu, itu seperti kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, insyaallah. Dan di hadapan kita hakikatnya para malaikat. Maka sekedar gambaran, tidak ada istilah libur. Manfaatkan libur itu untuk menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib. Apalagi tadi sudah diingat oleh Pak Kahar, ada satu amalan juga nanti ada sholat isyraq atau syuruk. Ya, saya ingatkan, tapi seandainya kajian ini sampai sudah terbit matahari masih berlanjut, mendengarkan ilmu lebih utama. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Sholat isyraq itu sunnah. Jadi dahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Hakikatnya sholat syuruk itu apa Bapak? Sholat duha di awal waktu. Dia nama sholat duha nggak ada masalah. Ya, hakikatnya demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal istilah bulan Muharram. Kenapa disebut dengan bulan Muharram? Ada dua bulan. Muharram sendiri dari asal kata, ada kata-kata haram misalnya. Ada apa dengan Muharram? Kenapa disebut bulan haram? Karena kita dilarang berperang di bulan Muharram ini. Kita dilarang untuk berbuat zalim sesama di bulan Muharram ini. Apakah di bulan-bulan lain boleh? Tidak juga. Tapi menunjukkan saat kita melakukan kezaliman di bulan ini, itu dosanya
berlipat-lipat ganda dibanding kezaliman yang kita buat di luar bulan-bulan Muharram. Di luar bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Dzulqa'dah sudah lewat. Dzulhijjah baru tadi malam kita lewati. Karena ingat pergantian hari dalam Islam inda ghurubi syams, saat terbenamnya matahari. Kita akan masuki salah satu bulan haram yang lain, yaitu bulan Muharram. Memang bulan haram ini agak panjang kita lewati, 3 bulan berturut-turut, dan tidak mudah kita membangun keistiqomahan. Apakah semua bapak-bapak bisa mengkhatamkan Quran di bulan Dzulhijjah? Apakah semua yang hadir di sini bisa khatam Quran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah? Karena itu hari-hari terbaik di sisi Allah. Karena Allah bersumpah walayalin ash wasyaf'i wal watar. Menurut Imam Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Arti wasyaf'i wal watar, Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil, 10 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Kita yang bisa menjawab. Nah, sekarang Allah kembali hadirkan salah satu bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Adapun apakah di bulan Muharram sekarang ini masih dilarang berperang? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap diharamkan karena syariat itu sepanjang masa. Tapi ada ulama mengatakan sudah mansuh hukum dilarang kita berperang di bulan Muharram. Apalagi keadaan sekarang ini misalnya. Maka pendapat yang rajih yang saya baca adalah sudah mansuh hukumnya. Saat kita diperangi oleh kaum kufar, mau di bulan Muharram pun kita tetap membela, menegakkan agama. Wallahu a'lam bishawab, mana yang paling benar, hakikatnya terjadi khilaf. Yang kedua, Muharram itu Allah sendiri yang menamakan tentang Muharram. Sebagaimana Allah sebutkan di surah At-Taubah, surat yang ke-9 di ayat 36. Innallah indahu apa? Coba lihat surah At-Taubah surat 9 ayat 36. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard ya minha arba'atun hurum. Di sisi Allah ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan fi kitabillah. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah sebutkan ada 4 bulan haram. Di Al-Quran tidak Allah jelaskan apa 4 bulan haram. Rasulullah SAW yang menjelaskan. 3 bulan haram ini berturut-turut, mutawaliyat, berturut-turut, dan diikuti dengan bulan Rajab antara Jumada wa Sya'ban, antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Dan ini disebut bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan 12 bulan di sisi Allah, semua kita wajib hafal. Karena Allah yang menyebutkannya. Bukan mubah, bukan sunnah. Karena Allah telah menetapkannya. Ya, hakikatnya ada 12 bulan. Yaitu bulan apa? Kenapa Muharram? Kenapa Muharram sebagai pijakan awal tahun baru Hijriah? Ini saat Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi khalifah saat itu. Di tahun ke-16 Hijriah, beliau mengundang para pemuka sahabat untuk berdialog, berdiskusi untuk menetapkan tahun baru Hijriah Islam itu yang mana. Macam-macam, ada juga bermusyawarah, pasti pendapat macam-macam. Akhirnya diputuskanlah, ditetapkanlah awal tahun baru Hijriah adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat berhijrah dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram. Maka ditetapkanlah tahun baru Hijriah itu bulan Muharram. Jadi ada 2 alasan kenapa disebut bulan Muharram. Nah, ada apa di balik bulan Muharram? Apa keistimewaan bulan Muharram? Berdasarkan surah At-Taubah tadi ayat 36, ini bulan yang sangat agung. Bulan yang Allah muliakan. Ya, yang Allah sebutkan minha arba'atun hurum.
Kalau Allah memuliakan satu tempat, satu daerah, satu waktu, menunjukkan istimewa pasti sangat baik. Mau menunjukkan waktu tersebut benar-benar Allah muliakan. Maka manfaatkanlah bulan Muharram ini untuk banyak lakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah dan rahmat Allah. Di antaranya kita sudah awali dengan mengisi hari libur nasional dengan menuntut ilmu. Apalagi tadi sudah diingat kalau Rasulullah SAW doa di awal pagi, semoga kita hafal Allahumma inni as'aluka terus warizqan thayyiban. Artinya apa? Kita berharap selesai pengajian ini fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Selesai satu urusan beribadah seperti sholat, kata Allah, bertebar di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita mencari rezeki, kita berharap rezeki yang halal dan thayyib, rezeki yang mendatangkan rahmat Allah, rezeki yang mengandung keberkahan. Karena berkali-kali saya sampaikan, hidup itu bukan berdasarkan nilai. Kalau hidup berdasarkan nilai, kita tidak pernah puas. Itu yang membuat orang banyak menghalalkan segala cara, karena dia memandang hidup dengan nilai. Tapi marilah kita hidup sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Doa kita wa barakatan fi rizqi, minta keberkahan dan rezeki. Karena hidup dengan keberkahan, karena dalam keberkahan ada kecukupan, dalam keberkahan ada yang namanya nilai. Puncaknya dalam keberkahan hidup ada ridho Allah. Allah kalau sudah ridho, pasti hidup kita dibuat waluya. Atau waluya, kapan perlu ayat, kapan perlu ono waluyo. Itu kalau Allah sudah ridho. Apapun yang kita harapkan Allah datangkan, Allah mudahkan, karena Allah sudah ridho. Makanya sekali lagi, pahami yang kita harapkan dalam hidup ini keberkahan, bukan nilai. Berikutnya, wa amalan mutaqabbalah. Kita berharap amal-amal kita sepanjang hari ini adalah amal yang diterima oleh Allah. Karena ingat, tidak semua amal akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah. Makanya Allah jelaskan di surah Al-Kahfi, surat 18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Maukah kami beritahu siapa orang yang rugi amal perbuatannya di dunia, kata Allah. Siapa mereka yang rugi? Dia beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'im fil hayati dunya, mereka yang sia-sia amal perbuatannya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan saat mereka beramal, mereka beranggapan kan itu baik. Menyambut tahun baru Hijriah keliling dengan pawai obor api kan baik. Niatnya kan syairullah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena dia menafsirkan surah Al-Hajj ayat 32 pakai logika dia, bukan melihat bagaimana ahli tafsir sahabat menafsirkan surah Al-Hajj ayat 32. Coba lihat, banyak sekali orang pakai logika arti wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti yang menghidupkan malam tahun baru Hijriah, menghidupkan dengan hari-hari besar Islam, itu bagian dari ketakwaan hatinya. Jadi dia pahami syariat Allah seperti logika dia. Coba lihat tafsir. Apa arti wa may yu'azzim sya'airallah? Mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka yang saat berkurban memberi kurban yang terbaik dari hewan yang terbaik. Coba lihat tafsir. Tapi dilogikakan ayat. Kacauan. Coba boleh jujur, kira-kira orang yang pawai obor tadi malam, kita cek subuh hari ini pada sholat subuh tidak? Coba cek. Mana yang lebih banyak orang menghadiri maulid dan Isra Mi'raj dibanding sholat subuh berjamaah? Coba jujur. Karena nggak paham arti wa may yu'azzim syairallah. Dari surah Al-Hajj tadi, surah 22 ayat berapa tadi? 32. Coba baca. Karena ini bahaya sekali dia tafsirkan dengan logikanya.
Pada ayat itu nggak ada kaitan dengan apa yang dipahami pakai logika mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Betul tidak? Tadi malam banyak koyak obor tidak? Pada api itu identik dengan agama apa? Tahu kok. Terus mereka menghidupkan malam. Ada doa awal tahun dan akhir tahun. Doa hakikatnya nggak masalah, tapi kok dinisbatkan dengan doa awal tahun akhir tahun, ini jadi masalah. Karena ingat, beribadah itu harus dengan apa? Dengan tuntunan, dengan dalil. Al-aslu fil ibadah tahrim atau tauqif. Apa kaidah usul fikih? Asal muasal ibadah itu sesuatu yang terlarang, sesuatu yang harus berhenti dulu sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ada nggak dalil? Ada. Dia keluarkan hadis maktub. Karena ashabun Nabi SAW yata'allamu ma fi du'a fi akhir sanah, ya. Ini dalam hadis riwayat Tabrani. Hadis maktub itu apa arti hadis maktub? Hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka hadis maktub boleh diamalkan atau tidak? Tidak boleh. Jangankan hadis maktub, hadis dhaif aja nggak boleh diamalkan. Hadis dhaif dari mana? Berasal dari Rasulullah SAW, tapi para perawi hadisnya atau yang menghantarkan hadis ini terdapat orang-orang mudallis misalnya, atau orang-orang yang terkenal dengan kedustaannya. Maka hadis ini bisa dimungkar, bisa menjadi dhaif, dan bahkan bisa menjadi hadis mauquf, hadis palsu. Berarti kalau hadis dhaif, hadis palsu, hadis mungkar juga bukan berasal dari Rasulullah SAW. Pada apa peringatan beliau dari Sahih Bukhari, man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Maka apa kata Allah tadi surah Al-Kahfi 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka beranggapan perbuatan mereka baik. Memang kok kita lihat di ayat 105-nya ini berkaitan dengan perbuatan orang kafir. Tapi umat Islam kita ini bisa termasuk amalan yang sia-sia di sisi Allah kalau saat beramal tidak ikhlas, kalau saat beramal tidak ada tuntunannya. Maka apa kata Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari dari istri Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada contoh perintah dari kami, maka amalannya tertolak alias sia-sia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti keutamaan bulan Muharram yang pertama, Allah sendiri yang mengagungkan. Berdasarkan surah At-Taubah tadi ayat 36. Yang kedua, bulan Muharram ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari dari Rasulullah SAW adalah bulannya Allah, Syahrullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan, as-shawmu fi syahrillah Muharram. Puasa yang terbaik sesudah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah yang bernama apa? Muharram. Ini berarti kita masuk di bulannya Allah. Kalau Ramadan tidak disebut Syahrullah, tapi disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Berarti jangan sampai kita sia-siakan di bulannya Allah. Jangan sampai kita tidak menghormati bulannya Allah, tapi cara menghormatannya jangan pakai logika kita, jangan pakai hawa nafsu kita, pakai ittiba. Petunjuknya apa? Bagaimana Rasulullah SAW memahami bulannya Allah dan para sahabat. Dan kalau kita ingin mendapatkan gelar sisi Allah radhiyallahu anhum, Allah ridho dengan kita, syaratnya apa? Lihat surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an.
Kalau kita mengikuti jejak para sahabat, bagaimana mereka memaknai Umar bin Khattab, memaknai saat menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah, bagaimana perbuatan khalifah tersebut dan para sahabat saat tersebut. Adakah perbuatan mereka, hei sahabat, mari kita berdoa, ini doa akhir tahun. Hei sahabat, kita keliling pawai obor. Hei sahabat, kita hidupkan malam dengan amalan-amalan yang khusus, yang lebih kita tekankan dibanding amalan yang lain. Kalau tidak ada, jangan kita buat-buat. Wasyarrul umuri muhdatsatuha, karena seburuk-buruk urusan yang mengada-ngada. Khusus ya bidang syariatnya. Kalau dunia silahkan selama tidak bertentangan dengan syariat. HP dulu ada HP nggak? Berarti bid'ah dong HP. Mic dulu ada mic nggak? Berarti bid'ah dong. Tolong jangan salah dipahami. Bid'ah yang mengandung kesesatan, bid'ah mengada-ngada dan urusan apa? Agama. Kenapa? Kenapa nggak boleh kita tambah-tambah urusan agama ini? Allah yang sudah bersumpah menjelaskan, surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Agama sudah sempurna. Siapapun yang berani merubah agama yang sudah sempurna ini dengan alasan yang dibawa Nabi Muhammad SAW belum sempurna, karena belum mengadopsi budaya Nusantara. Kan ada kelompok itu. Agama ini belum sempurna karena Rasulullah SAW tidak menyampaikannya, karena beliau melihat keadaan umatnya nanti di akhir zaman. Ada aja alasan. Dengarkan ancaman Allah. Jangankan setingkat profesor, kiai, siapapun terkenal di muka bumi ini, setingkat Rasulullah SAW Allah ancam, kalau berani kamu Muhammad merubah syariatku ini, kupotong urat jantung. Lihat surah Al-Haqqah, ini penting sekali dia. Surat 69 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Gak boleh seorang pun berani merubah syariat, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini mic-nya kenapa agak slow banget? Saya perasaan kayak capek. Biasanya nyaman. Sampai pegang nih saya Pak Ketua. Karena kok di sini terlalu jauh. Tes. Kedengaran nggak nih? Kedengaran. Oh, lebih dengar gini. Yes. Sudah? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya kaum Muhammad merubah-rubah syariatku, kata Allah, la akhadnahu minhu bil yamin, ku pegang tangan kanan. Artinya apa? Tanggung jawab kamu Muhammad. Mu kabur kemana kan? Tsumma la qata'na minhu alwatin, ku potong urat jantungmu, bukan urat nadimu, bukan urat tanganmu, urat jantung. Siapa dokter sini? Saya mempelajari anatomi tubuh. Apa beda urat leher, urat nadi, dan urat jantung? Bedanya, kalau urat jantung terputus, salah potong, salah operasi jantung, langsung innalillah tuh orang. Tapi kalau urat nadi, urat tangan, kapan mati orang? Kalau kehabisan darah. Makanya banyak orang mau coba bunuh diri, nggak jadi mati, karena bisa diselamatkan, darahnya belum habis. Tapi kalau urat jantung, urat arteri kita terputus, satu aja, innalillah satu. Makanya operasi paling resiko tinggi itu operasi jantung, tanya dokter-dokter jantung. Makanya biaya operasi jantung mahal, betul tidak? Ring jantung aja, ring jantung paling murah 80 juta. Ring mobil kita, ring sepeda apalagi berapa harganya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Siapa di sini pernah bypass operasi jantung? Siapa di sini sudah pasang ring angkat tangan? Udah. Pakai BPJS bayar sendiri. Untuk pakai BPJS, nggak tinggal kain sarung selembar. Mahal kan Pak? Bapak tahu nggak harga berapa? Tahu? Biaya tahu? Nggak tahu ya? Karena pakai BPJS. Betul. Tapi harusnya tahu biar Bapak bersyukur pada Allah. Bapak mahal satu nikmat. Makanya Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, lihat. Aku potong urat jantungnya. Bahkan dia ada 47-nya, sampai Allah nantang umat Muhammad. Kan kita cinta banget Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani menyentuh beliau, menghina beliau, kita siap membela beliau.
Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Siapa di antara kamu yang siap membela Muhammad, kata Allah, dari ancaman? Betul nggak Pak Butuh? Sampai Allah tantang, siapa yang berani pasang badan membela Muhammad dari ancamanku, karena dia berubah syariat. Contoh kasus, datang seorang utusan fakir miskin di hadapan Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari. Alhamdulillah, kok saya ingat Imam Bukhari, Qadrullah, 3 pekan lalu saya baru pulang dari Bukhara, Uzbekistan. Tujuan utama bukan cari orang Uzbek. Walaupun saya ingatkan, kalau nggak kuat iman jangan coba-coba ke Uzbekistan. Karena ada istilah 10 wanita Uzbek yang cantiknya 11 Pak Ketua. Jadi kalau Pak Ketua nggak kuat iman jangan kesana. Pengemis saya cantik-cantik, pengemis level. Ya. Nah, ke sana dalam rangka saya ingin membuktikan jawaban YouTube dan jawaban buku-buku yang saya baca. Kalau kita teliti benar, sambil saya nanya nih jamaah, siapa duluan lahir, imam mazhab termasuk Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Kenapa apple to apple ukurannya Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari perawi hadis tertua. Setuju? Imam Bukhari perawi hadis tertua. Yang lain itu muridnya, juniornya, pahami itu. Nah, pertanyaan saya, siapa duluan lahir, Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Siapa duluan lahir? Imam Syafi'i. Terjawab, ternyata Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i. Kalau Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i, berarti yang lahir duluan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Syafi'i. Terjawab, kenapa para imam mazhab menulis dalam kitab-kitab mereka, idza shahal hadis fa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih itulah mazhab kami. Terjawab sudah, kenapa semua imam mazhab mengatakan dalam kitab-kitab mereka, kalau pendapat kami bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, tinggalkan mazhab kami. Quran dan hadis sahihlah mazhab kami. Karena mereka mengakui keterbatasan mereka saat menyusun kitab, hadisnya belum terkumpul. Orang Imam Bukhari belum lahir, paham? Dan di sana juga saya berziarah ke makam pemimpin Thariqah Naqsabandi, Syekh Naqsabandi. Ternyata di prasasti kuburan beliau tertulis siapa sosok orang ini, pembela sunnah, pengamal sunnah, penolak bid'ah. Coba bayangkan, muradul bid'ah. Saya foto, sengaja saya dekat-dekat. Kalau ketemu orang Thariqah Naqsabandiyah, tolong pahami ini tulisan. Nggak paham cari yang orang kiai kalian ngerti bahasa. Beliau adalah penolak amalan-amalan bid'ah. Apalagi syirik, betul? Karena syirik itu di atas bid'ah, betul? Tidak sedikit mereka tawasulan dengan kuburan. Tawasulan dengan kuburan itu perbuatan bid'ah atau syirik? Tapi mereka nggak paham. Jujur, justru turis terbanyak orang Indonesia ke Uzbekistan pengikut Thariqah Naqsabandiyah. Karena tujuan mereka untuk apa? Ziarah ke pemimpinnya, pendirinya. Itulah contoh. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dengan begitu biasanya kita akan yakin siapapun kita bantah. Awal syubhatnya narasumber kami ini, saat kalau ditanya siapa duluan lahir, Imam Mazhab dan Imam Bukhari, saat mereka menjawab Imam Bukhari, ini awal syubhat. Ini awal kekacauan cara dia berpikir, berpaham. Kalau dia nggak yakin dengan ucapan saya, sudah datang aja ke Uzbek biar keluar uang nih. Ya, contoh demikian. Nah, Uzbekistan, Kazakhstan, bla bla bla, pecahan Soviet yang tantan itu, Indonesia diberi kesempatan ke sana tanpa visa. Jadi yang punya rezeki ingin penasaran, tapi saran saya jangan sekarang, berangkatlah tahun depan bulan April, karena masjidnya Imam Bukhari sedang direnov kemarin besar-besaran. Katanya selesainya nanti April tahun depan insya Allah. Yang mau penasaran, ya silahkan. Sama, ada muslim Imam Bukhari, sengaja lagi saya foto. Ternyata ada hadis Sahih Bukhari, saya sudah tahu dari Sahih Bukhari. Sengaja saya foto biar orang saya teriak kadang-kadang di tempat orang sampai datang semua. Coba pahaminya hadis. Jadi kitab Al-Bulugh Marjan juga ada bahwa Rasulullah SAW mau mulai itikaf kapan?
petunjuk dan contoh sunnah Rasulullah SAW kalau i'tikaf di akhir Ramadan, beliau mulai itu kapan? Hah? Yang bapak kerjakan buat i'tikaf itu kapan? Itu pertanyaan segitu aja dulu. Hah? Malam 21 atau di subuh hari tanggal 20 Ramadan. Habis sholat subuh tanggal 20 Ramadan langsung i'tikaf. Mana yang betul? Yang betul dari Sahih Bukhari dan ada di museumnya Imam Bukhari tertulis karena Rasulullah SAW fi sabihata 20 Ramadan ya'atakif. Bahwasanya Rasulullah SAW di 20 Ramadan beliau i'tikaf di subuh. Sabihat, arti sabihat itu waktu subuh. Kalau kita umatnya mulai i'tikaf kapan? Udah malam 21, pilih malam-malam ganjil, gaya i'tikaf bawa laptop, bawa HP, bawa bantal, bawa selimut. Ini mau i'tikaf atau pindah tempat tidur? Ngajinya sejam, ngobrolnya 2 jam, gitu gaya i'tikaf kita kan? Terus menjelang sahur pulang, hebat banget kita gaya i'tikaf. Ya, besok malam genap, nggak usah deh. Di malam ganjil orang Lailatul Qadarnya ganjil, yakin sekali dia di mata dia bahwa ini ganjil. Bagaimana kalau Indonesia selalu terjadi perbedaan di Idul Fitri dan 1 Ramadan? Mana ganjil, mana genap ya? Maka ikutlah petunjuk. Karena Rasulullah SAW ya'taki wal ashr ala wakhir, bahwa beliau i'tikaf 10 terakhir. Ya i'tikaf 10 terakhir. Serahkan pada Allah mana ganjil mana genap, karena kita bukan pemilik ganjil genap kan, Allah pemilik ganjil dan genap. Kecuali di DKI ada daerah ganjil genap, tapi kendaraan ya, bukan ibadah hakikatnya demikian. Nah, ikhwani fiddin rahimani Allah, kita kembali ya. Keistimewaan Muharram yang berikutnya sesudah dia dikenal dengan bulan Allah. Berarti nanti akan saya sebutkan, saya jelaskan amalan-amalan utama di bulan Muharram. Tapi saya jelaskan dulu keutamaan secara bulannya dulu, karena tema kita ada apa di balik Muharram. Nanti juga saya akan jelaskan 11 amalan kesesatan di bulan Muharram yang banyak diamalkan oleh kaum muslim. Ya. Kalau perlu lagi hadis-hadis palsu sekitar bulan Muharram, tapi kajian bisa sampai jam 9 siap. Ya, ada nasi liwet Pak Adi. Ya, nggak apa-apa. Para pendatang. Ya. Kita lanjut. Jadi yang ketiga, bulan Muharram keistimewaannya adalah kita diperintahkan banyak berpuasa. Karena di bulan ini puasa di bulan ini adalah puasa yang paling utama sesudah puasa di bulan Ramadan. Nah, itu diantara keistimewaan. Juga di bulan ini Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya Allah bebaskan dari kejaran Fir'aun. Sehingga orang Yahudi juga memuliakan 10 Muharram dan mereka juga berpuasa. Sehingga saat Rasulullah SAW tahu orang Yahudi juga berpuasa, beliau ingin menyelisihinya. Maka kita kenal dengan puasa Tasu'ah, puasa 9 Muharram. Ya, nanti apa kedudukannya, apa puasa utamanya kita jelaskan. Ini diantara keistimewaan bulan Muharram. Sekarang kita masuki apa amalan utama di bulan Muharram, sehingga menunjukkan kita memuliakan bulan ini sebagai syahrullah, bulannya Allah. Yang pertama jelas, amalan utama di bulan ini adalah banyak berpuasa sunnah. Tapi tidak ada contoh Rasulullah SAW beliau banyak berpuasa sunnah bulan Muharram sebulan lamanya. Yang puasa sebulan hanya bulan Ramadan. Bahkan dari Sahih Bukhari disebutkan dari istrinya Aisyah, yang paling banyak beliau berpuasa sunnah bukan di bulan Muharram tapi bulan apa? Sya'ban. Kata ulama, kenapa beliau berpuasa bulan Sya'ban? Sebagai tarbiyah, mempersiapkan dirinya memasuki bulan Ramadan. Coba bayangkan, beliau aja mentarbiyah. Disitulah kesempatan istrinya mengqadha puasa yang mereka tinggalkan saat Ramadan. Karena apa? Karena mens, karena ada untuk syar'i, dan mereka tidak langsung mengqadhanya. Kenapa? Karena kata Aisyah, khususnya Aisyah, karena satu saya masih grace, itu artinya masih mudahnya Aisyah, yang lain nenek-nenek semua, betul? Apa kata Aisyah? Aku mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena aku disibukkan melayani kasihku Rasulullah SAW. Kenapa Aisyah ada kesempatan bulan Sya'ban? Karena Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban.
Karena seorang wanita saat suami berada di rumah, dia tidak boleh mengerjakan puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Kalau puasa Ramadan tetap wajib. Enak aja Ustaz, saya punya suami di rumah, berarti nggak wajib saum Ramadan. Ayah-ayah wajib. Ya, beda puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau puasa sunnah termasuk mengqadha puasa Ramadan atas seizin suami. Yang contoh ada Siti Aisyah dari Ummul Mukminin. Jadi amalan utama di bulan ini adalah banyak berpuasa sunnah. Puasa sunnah apa Ustaz? Karena berdasarkan hadis Bukhari tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan, as-shaumu fi syahrillah Muharram, wa afdhal shalah ba'da mafruḍah sholatul lail fi jawfi. Salat yang terbaik sesudah sholat fardu apa? Sholat malam. Pertanyaan saya, sholat malam terbaik di awal waktu, pertengahan, atau di akhir? Keliru. Fi jaufihi, pertengahan. Kalau witir di akhir. Kalau doa terbaik di awal, di tengah, atau di akhir? Di akhir, karena Allah sangat dekat dengan hambanya sepertiga malam terakhir. Jadi tolong bedakan ini. Salat malam terbaik fi jaufihi, pertengahan malam. Salat witir terbaik di akhir malam. Doa terbaik sepertiga malam terakhir. Dia beda-beda konteksnya. Sama, mana malam lebih utama di sisi Allah, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Kalau berkaitan malam-malam terbaik, 10 terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada malam apa? Lailatul Qadar. Kalau hari-hari terbaik di sisi Allah hari apa? 10 awal Dzulhijjah, karena di dalamnya ada apa? Hari Arafah. Di dalamnya ada apa? Yaumun Nahar. Tahu Yaumun Nahar? Idul Adha itu, menyembelih hewan kurban. Jadi tolong bedakan hari dan malam. Ini makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, sama, apa amalan zikir terbaik? Amalan zikir terbaik membaca Al-Quran. Apa lafaz zikir terbaik? La ilaha illallah. Itu tolong bedakan. Apa jenis sedekah terbaik? Apa jenis sedekah terbaik? Air. Nah, itu contoh. Ya. Pada sedekah itu kan umum, tapi jenis sedekah infak terbaik air, kata Rasulullah SAW. Karena air itu kan sumber kehidupan, betul? Hakikatnya. Makanya pentingnya bangun sumur bor. Masih ingat nggak 7 investasi terbaik di depan Allah? Sudah diamalkan berapa? Masih ingat nggak? Apa yang pertama? Mengajar apa? Mempelajari ilmu agama, mengajarkannya. Kedua apa? Membangun sumur bor. Ketiga apa? Menanam pohon. Keempat apa? Membangun masjid. Kelima apa? Mengairi sawah atau mengairi sungai. Keenam apa? Wakaf Quran. Ketujuh, meninggalkan anak soleh. Dari 7 ini berapa persen nih? Kita harus contrek, harus menjadi target di sisa umur. Karena ini investasi terbaik, pahala mengalir baik saat kita hidup apalagi meninggal dunia, terus mengalir. Kapan berhenti? Selama pemanfaatan ini terus dimanfaatkan orang ramai. Makanya bangunlah sumur bor di pesantren, rumah-rumah tahfidz, daerah-daerah terpencil yang mereka sangat membutuhkan. Masya Allah, di NTT, ND tuh kalau kita bangun sumur bor senang banget mereka. Cari tempat-tempat. Kadang-kadang beramal itu perlu kecerdasan. Perintah Allah, kalau perintah Rasulullah SAW kan di awal pagi, karena kita doakan malaikat. Kalau perintah Allah, infak itu hanya waktu pagi atau pagi siang malam? Pagi siang malam. Lihat surah Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajrun inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. 3 jaminan Allah. Orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang, arti kapanpun ada kesempatan dia berinfak, menebar sedekah. 3 jaminan Allah, kau beri ganjaran pahala sisiku. Mereka tidak pernah takut dalam hidupnya dan mereka tidak pernah galau hidupnya. Dibuat hidupnya waluya atau waluyun. Ini janji Allah. Maka saya katakan perlu kecerdasan dan berinfak. Misalnya bapak-bapak ingin berinfak setiap hari 20.000 di misal, dipecah. Jangan langsung 20.000 di sini pecah. 5.000 di sini, nanti siang kalau kesini lagi masukin lagi. Karena setiap kita berinfak dapat doa malaikat, betul? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti hartanya, berkahi hidupnya. Nanti sore goceng lagi, nanti malam goceng lagi, gitu. Itu diperlukan kecerdasan kadang-kadang beramal.
Karena Allah yang berjanji, wa man jabil hasanati falahu asyru amthaliha, yang datang dengan satu amal soleh kebaikan lipat gandakan 10. Apalagi setiap kita berinfak langsung dapat doa malaikat. Maka perlu kecerdasan, dipecah tuh uang. Sering-sering tukar, ya. Oh syukur Ustaz, saya niatnya wah dimanapun saya keluarin. Masya Allah, pasti hidupnya baru, pasti hidupnya nggak pernah mengalami kesulitan. Karena ahli sedekah hakikatnya membuka rezeki Allah yang lebih luas. Bahkan jadi Allah saat kita sulit dengan berinfak bersedekah, Allah buka kesulitan jadi kemudahan. Surat apa berapa? Yang tahu saya traktir sarapan bubur. Bebas mau berapa piring plus sate. Kok lupa kan? Berarti aman di sini, nggak ada yang sulit itu. Karena orang yang sudah hidupnya pasti hafal, bukan dihafalin, diamalkan. Surat At-Tolak ayat berapa? 65 ayat berapa? Ayat 7. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu ba'da 'usrin yusra. Lihat janji Allah. Barang siapa yang sempitkan rezeki oleh Allah, hendaklah dia berinfak dari apa Allah yang Allah berikan untuknya. Dan Allah tidak membebani kecuali atas kemampuannya. Jadi kok lagi sulit, jangan semua dikeluarin, keliru. Jangan ikut Ustadz Fulan, infak 100 ribu dia diganti 10 juta. Dari mana tuh jiwa? Ya, perintah Allah nggak begitu lihat ayatnya. Coba surat At-Tolak, udah ketemu? Surat 65 ayat 7. Saat kamu sulit, berinfak sesuai kemampuanmu, kata Allah. Maka apa janji Allah? Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan menjadi kemudahan. Itu janji Allah, ada pastilah janji Allah. Allah nggak pernah bohongi hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak pernah melanggar janji. Jadi amalan utama banyak puasa. Sekarang kita jelaskan puasa-puasa yang terbaik di bulan Muharram. Pertama jelas Senin Kamis. Tidak ada satu hadis sahih kita diperintahkan puasa 1 Muharram. Kan banyak orang memahami. Yang boleh niatnya kalau ingin puasa hari ini bukan puasa 1 Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram itu boleh. Karena memang puasa terbaik apa? Puasa di bulan Muharram. Pahamnya Pak? Beda niat bisa beda. Kedudukan diterima atau tidak. Kalau niatnya puasa 1 Muharram, karena yang tidak ada contoh tertolak. Tapi kalau niatnya puasa sunnah di bulan Muharram, diterima. Nah, itu niat aja bisa berubah. Karena innamal a'malu binniyat. Berikutnya puasa Senin dan Kamis. Ada berapa Senin Kamis di bulan Muharram? Sekitar ada 8. Karena 4 pekan, berarti 8. Jadi besok saum lah. Kalau perlu masih dibukber. Yang datang di sini masing-masing infak, masing-masing 20.000. Kelar tuh urusannya si liwat besok. Nah ibarat gitu lah. Mau masuk gitu. Fastabiqul khairat. Ya, kalau mau misalnya demikian. Nanti kita puasa juga Senin Kamis. Itu yang mempuasa Ayyamul Bid, masya Allah. Dia Senin Kamis, tapi dia juga Ayyamul Bid 13, 14, 15, masya Allah. Dia puasa Senin Kamis, dia Ayyamul Bid, dan yang lebih penting lagi dia berpuasa 9 dan 10 Muharram. Karena puasa di Ashura yukaffir anhu as-sanah al-madiyah, akan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Sedangkan puasa Arafah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi jangan kepedean, Ustaz saya udah saum Arafah, ngapain lagi orang diampuni dosa setahun lalu setahun yang akan datang? Kan ada orang begitu, dia hitung-hitung. Kenapa jangan ke masjid? Orang saya udah banyak deposito amal saat ke haji umroh, kan sekali sholat sana 100.000. Jadi nggak usah kesini, nggak level masih berkurang, nggak level. Pakai nggak level. Ada yang lebih parah. Awal pulang haji 40 hari semangat banget. Orang belum ke masjid Baitur Rahim dia udah duluan. Begitu ditanya 40 hari kemudian kok udah nggak kelihatan? Kan Ustadz malaikatnya nempel sama 40 hari. Nah, masih ada nggak pemahaman? Pulang haji dia pahami malaikatnya masih nempel selama 40 hari. Makanya semangatnya cuma 40 hari. Sesudah itu malaikatnya balik lagi masih kayak wayar gini. Ya, karena coba lihat sekarang. Ada fatwa sekarang. Yang fatwanya juga dari usaha-usaha kita lulusan sana yang pakai fatwa Syekh mana
bahwa sholat selama itu masih Masjidil Haram, mau di hotel kayak selama masih tanah haram, pahalanya sama dengan masjid. Ujung-ujungnya banyak jamaah sholatnya di hotel Pak ya. Kan dia pakai fikih begini kalau fikih. Pada jalan ke masjid udah beda nilai. Betul tidak? Jumlah orang yang sholat berjamaah sangat menentukan nilai pahala kita. Karena kata Rasulullah SAW, 2 orang sholat berjamaah lebih utama dibanding sendiri, 4 orang lebih utama dibanding 2, 8 orang lebih utama dibanding 4. Berarti itu koefisien nih namanya kan? Coba ya kan? Harusnya begitu dong dipaham. Jangan parsial-parsial aja. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi jangan tinggalkan. Bahkan orang puasa 10 Muharram itu banyak ulama memakruhkan. Bahkan ada yang berani mengharamkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang tadinya puasa Asyura hukumnya wajib, awal-awal sebelum Allah turunkan surah Al-Baqarah 183, puasa Asyura itu hukumnya wajib. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah 183 yang mewajibkan saum Ramadan, maka Asyura ini mansukh jadi wajib, turun derajat jadi sunnah. Tapi di akhir beliau hidup, Rasulullah SAW saat mengetahui orang Yahudi juga puasa Asyura dengan alasan menghormati Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, maka Rasulullah SAW dalam rangka menyelisihi perbuatan Yahudi, beliau mengatakan, aku akan berpuasa 9 Muharram tahun depan. Allah Masya Allah, beliau wafat dan beliau belum sempat mengerjakan puasa 9 Muharram. Semua ulama sepakat sunnahnya kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Kalau cuma 10-11 bagaimana Ustaz? Boleh, dalam rangka menyelisihi. Tapi kalau cuma 10 Muharram, tadi kedudukannya ada 2. Ada yang mengatakan makruh, dan yang kedua bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Supaya perbuatan kita harus menyelisih perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi harus dicari. Memang sebenarnya bingung. Karena semenjak kemarin apakah semua sepakat hari tanggal 1 Muharram? Bagaimana kalau ada kelompok udah curi start kemarin? Ya, tapi yang anehnya kelompok yang berbeda itu kok nggak terlalu. Bahkan jujur, Muhammadiyah tidak sedikit hari ini mengadakan tabligh akbar menyambut 1 Muharram. Berarti Muhammadiyah juga setuju hari ini 1 Muharram aman. Kalau 1 Muharram aman, kalau 1 Ramadan, ya 10 Dzulhijjah selalu ada perbedaan. Ya itu contohnya juga. Nah, ikhwani fiddin, banyak-banyak berpuasa. Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa 9-10. Ustaz, bagaimana dengan saya saum Daud? Saum sunnah terbaik adalah saum Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa sehari dan berbuka hari berikut. Orang yang sudah puasa Daud, dia tidak perlu lagi Senin Kamis. Dia tidak perlu lagi Ayyamul Bid. Ikuti aja ritme saum Daud. Bagaimana dengan saum Asyuranya Ustaz? Wallahu a'lam, terjadi khilaf lagi. Demi kehati-hatian, ya. Puasa-puasa yang fadilahnya besar dikerjakan aja. Ya, seperti saum Asyura kan fadilahnya apa? Diampuni dosa kita setahun yang lalu. Puasa Arafah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan tidak banyak puasa-puasa yang fadilah seperti ini. Paling cuma 2 ya, saya pahami 2. Ada dengan Ayyamul Bid. Cuman kalau Ayyamul Bid tidak perlu karena dia ada rentetan 3 hari. Sedangkan saum Daud kan dia berselang-seling, betul? Hakikatnya. Wallahu a'lam. Pasti terjadi khilaf umum, ya, perbedaan pendapat. Nah, ini jadi amalan utama apa tadi? Berpuasa sunnah. Yang kedua, banyak beramal soleh di bulan Muharram. Karena bulannya Allah. Amal soleh apa saja? Apa saja? Sholat malam, sholat duha, sholat isyraq atau syuruknya, sholat apa lagi? Nah, jangan tinggalkan sholat tatawwu. Apa sholat tatawwu? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Rawatib. Sholat sunnah rawatib yang terbaik 10, 12 atau 14? Kok masih 12 sih? 14. Karena ada hadis Abu Daud, barang siapa mengawali qobliyah zuhurnya 4 rakaat dan ba'diyah zuhur, bahasa kita ba'diyah ya. Kalau itu kan ba'da sholat zuhur, maka dijauhkan dari azab neraka. Jadi zuhur itu kita mengerjakannya 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat sholat zuhurnya, dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. 12, betul? Jangan ditinggalkan.
karena kita dijauhkan dari azab neraka. Berarti jumlahnya berapa? 12 atau 14? 14. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Berarti berapa? 14. Jangan kita tinggalkan. Ustaz, bagaimana kalau saya ketinggalan qobliyah zuhur? Kayak saya ketinggalan qobliyah subuh misalnya. Maka boleh diqadha. Kalau qobliyah subuh ada 2 cara pelaksananya. Habis salam sholat subuh bersama jamaah, langsung berdiri niatnya qobliyah subuh. Cuma ada resiko biasa. Orang-orang yang punya ilmu akan memfitnah. Ustaz, kan ada hadis nggak boleh sholat sunnah sesudah subuh. Jadi fitnah. Betul kan? Pasti jadi omongan, betul? Wah, ini orang sholat apa habis subuh? Bisa-bisa ditarik, nggak ada sholat sunnah habis subuh. Itu karena nggak punya ilmu dia. Padahal niat orang sholat sunnah itu untuk qobliyah subuh, dia mengqadha. Cara kedua yang paling aman, terhindar fitnah dan lebih afdal, yaitu tunggu sampai syuruk, sampai matahari terbit sempurna. Cuman saya ingatkan, tidak boleh digabung sholat qobliyah subuh dengan sholat syuruk. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan berbeda, betul? Qobliyah subuh kan seharusnya sebelum subuh. Sedangkan sholat syuruk kan saat matahari sudah terbit sempurna, maka nggak boleh digabung niatnya. Berbeda dengan tahiyatul masjid dan qobliyah sholat sunnahnya. Boleh nggak digabung? Boleh, karena bersamaan waktunya. Misalnya waktu zuhur, waktu iqamah tinggal 2 menit setengah lagi. Bapak baru nyampe. Kan seharusnya setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, betul? Baru mulai melakukannya, maka digabunglah karena waktunya udah mepet. Kalau Bapak paksa, ingat, kalau qomah sudah ditegakkan, dikumandangkan, kita sholat atau aktivitas apapun harus berhenti. Berarti lagi sholat, batalkan itu sholat sunnah. Kejar iqamah. Idza iqamat sholat, fala sholat ghairah. Ya, apabila qomat sudah ditegakkan, tidak ada sholat sesudah, kecuali sholat yang akan ditegakkan. Jadi kalau ada orang sholat tiba-tiba dia dengan iqamah dia batalkan, bukan dia yang keliru, kita nggak paham. Karena perintah Rasulullah SAW, kalau qomat sudah ditegakkan tidak ada sholat lain kecuali sholat yang akan ditegakkan. Makanya kalau waktunya mepet, boleh digabung tahiyatul masjid dengan niat apa? Qobliyah zuhur misalnya. Paham ya? Tapi kalau qobliyah subuh dengan sholat syuruk nggak boleh digabung karena waktunya berbeda pelaksanaannya di awal. Oke ya, kita lanjut. Jadi sholat sunnah rawatib afdolnya 14, bukan 12, berarti nggak afdol. Cuman kalau yang 12 hanya dapat istana dalam surga. Orang dapat istana dalam surga, ada jaminan nggak terbebas neraka? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Bisa jadi dia neraka dulu baru masuk surga, betul? Tapi kalau kita kerjakan 14, kita terbebas neraka. Kalau terbebas neraka sudah termasuk jaminan dapat istana nggak dalam surga? Dapat. Saya paham ini ya. Dan ada hadisnya, bukan logikanya. Jangan sampai kayak orang sableng. Karena makin banyak rakaat sholat, makin banyak pahala, dia sholat subuhnya bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Kira-kira sholat subuhnya dapat pahala banyak atau tertolak? Jadi karena nggak ada tuntunan. Sama yang tadi terlewatkan hadis Rasulullah SAW bahwa tidak boleh menambah-nambah urusan syariat. Datang utusan orang miskin, mungkin pasti pernah dengar. Hadisnya agak panjang. Mereka curhat, bukan ngeluh, bukan tidak percaya dengan takdir Allah, hanya ingin tahu amalan apa yang bisa mengalahkan amalan orang kaya. Curhatannya apa ya Rasulullah? Saat kami sholat, orang kaya yang punya harta juga ikut sholat. Saat kami saum Ramadan, mereka juga ikut dan sebagainya. Tapi saat kami berperang, mereka ikut perang. Mereka berperang dengan harta dan jiwanya. Kami cuma mampu dengan jiwa ya Rasulullah. Saat mereka berhaji dan umrah, mereka mampu, kami nggak mampu ya Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah SAW, ala hadithukum atau nabiukum, maukah aku beritahu amalan apa yang bisa mengalahkan amalan-amalan orang kaya tersebut? Maka jawaban Rasulullah SAW, jangan kalian tinggalkan tasbih setiap habis sholat fardu 33 kali. Jangan kalian tinggalkan kalimat tahmid alhamdulillah 33 kali. Jangan kalian tinggalkan kalimat takbir 33 kali habis sholat fardu. Maka amalan ini bisa mengalahkan amalan orang kaya. Senangnya utusan orang miskin ini. Dia kembali ke tengah kelompoknya menyampaikan hadis ini, ucapan ini, pelajaran ini, sehingga orang miskin mengamalkannya. Tapi ada yang nyeleneh, tetap aja dalam kelompok itu ada yang nyeleneh pasti.
Ya, ada yang nyeleneh, dia mengucapkan kalimat takbir 34 kali bukan 33 kali. Karena dia ingin beda dengan yang lain. Mana tahu dengan 34 kali pahala paling banyak. Maka terjadi kehebohan. Ada yang 34, bahkan ada yang ingin lebih hebat lagi. Kan jadi heboh, betul tidak? Dilaporkanlah pada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Katakanlah salatan wa salatuna, cukup 33 kali. Artinya apa? Ada yang memang muqayyad, zikir-zikir yang terikat. Ada zikir yang mutlak. Contoh, mau istighfar habis pulang dari sini ke rumah, mau istighfar ribuan kali boleh tidak? Boleh. Tidak perlu pakai timer berapa kali udah zikir, nggak perlu. Itu contohnya. Tapi ada yang muqayyad, terikat. Istighfar habis sholat berapa kali? 3 kali. Boleh nggak 7 kali? Kan 7 kali makin bagus Ustaz. Nggak boleh, karena dia terikat. Terus apa istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW? Istighfar yang mana? Astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mana yang diajarkan Rasulullah SAW? Habis sholat fardu yang mana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya ikuti, itulah ittiba. Itulah zikir muqayyad, terikat. Kalau mau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, jangan habis sholat fardu. Silakan di tempat lain. Habis sholat sunnah boleh, karena tidak ada zikir yang terikat habis sholat sunnah. Silahkan zikir tadi, istighfar tadi. Itu contoh. Karena tugas kita apa? Sami'ana wa ata'na. Kalau urusan syariat agama sudah ada muqayyad terikatnya. Contoh tadi, ada orang yang nyeleneh, dia takbir 34 kali. Rasul dengar, perintahnya 33 kali cukup. Orang miskin ini akhirnya lapor, ya Rasulullah, amalan ini bocor dengan orang kaya. Orang kaya masih beturan juga mengamalkannya. Rasul tersenyum. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya, kalau ada di antara kita kaya raya, itu karena hebatnya kita cari rezeki, pintarnya kita cari rezeki, atau karunia Allah. Maka jangan lupakan ucapan hadza min fadli rabbi. Kalimat ini kan jarang kita dengar, jarang kita baca. Di Arab mobil jelek pun hadza min fadli rabbi. Betul Pak Ketua, perhatian nggak? Mobil jelek udah ngetat masih ada tulisan hadza min fadli rabbi. Karena itu sudah terbiasa mereka. Mereka meyakini tetap ini karunia Allah. Hadza min fadli rabbi. Kita kan jarang. Ya, itulah kita tidak pada bersyukur dengan Allah. Jadi amalan kedua, banyak amal soleh tadi. Infak sedekahnya tingkatkan. Nah, sekarang saya beri challenge nih. Ini kalau Allah masih di awal 1 Muharram. Semua yang hadir dan saya menyampaikan minimal harus khatam baca Quran selama Muharram 1 kali. Setuju? Yang nggak setuju berinfak ke masjid nih, kalau nggak khatam Quran nanti 100.000. Setuju? Bukan untuk ustaz, untuk masjid, untuk rumah Allah. Kenapa saya harus memaksakan jamaah dan diri saya? Ustaz, kalau nggak khatam Quran catat Pak Kahar. Saya kalau nggak khatam Quran sebulan ini sekali minimal, saya siap berinfak 10 juta masih. Catat Pak Kahar. Tahu kenapa saya berani besar? Supaya saya termotivasi, supaya ada dalam diri saya Allahumma paksakan. Tahu Allahumma paksakan Pak? Paksakan gitu. Bismillah tadi malam sudah 2 juz. Terus paksakan gitu. Kalau saya nggak ngajar, saya paksakan diri setiap habis sholat fardu 2 juz. Berarti 5 kali sholat fardu berapa? 10 juz. Karena targetnya tanggal 1 sampai 10 Muharram harus khatam minimal 1 kali. Harus buat Pak target. Bukan urusan saya Ustaz, tanya aja Ustaz lain. Kalau dia nggak punya program, nggak punya target, khatam aja ya Ustaz. Karena kita menjadi hamba Allah. Dalam rangka apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Emang di sisi Allah dikenal kita Ustaz? Enggak, tapi yang dikenal apa? Siapa yang terbaik amal ibadah di antara kita. Setuju ya? Kita pas sabikul khairat ya, semangatnya apa? Berlomba-lomba berbuat baik. Yang nggak khatam Quran dendanya berapa? 100.000. Deal?
komisi fatwa ketok palu, komisi fatwa sudah berfatwa. Saya nggak khatam 10 juta, Allah syahid. Kalau saya bohong, saya nggak khatam, orang bilang khatam, Allah maha mendengar. Karena di zamannya, Ustaz dari mana sih kami tahu Ustaz khatam tidak? Astagfirullah. Ibu lupa kita punya Allah yang tahu kan? Dia yang tapi demikian, tapi kepinginnya didapat denda dari Ustaz 10 juta. Apalagi ada cara makan-makan, Ustaz traktir semua ya. Siap, saya traktir semua. Kalau nggak khatam Quran, itu cara kita melecut. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasab. Hisab diri, hukum diri sebelum kita nanti dihukum di hadapan Allah Subhanahu. Ingat, ini bulannya Allah. Banyak berzikir, zikir terbaik baca Quran. Bukankah itu kalamullah? Jangan pakai Panji Gumilang. Kalau Rasulullah SAW fi kitabil karim, ayat tahu ya Panji Gumilang ya? Maka dia dalam Quran cuma kertas doa itu. Tunggu dia kehancuran. Jadi sekarang udah terbukti. Jangan main-main dengan Allah. Wallah khairul makirin. Karena Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Sebenarnya kasusnya itu udah lama, cuma di backing. Saya tahu banget, orang berkali-kali saya kesal. Karena dulu ponakan saya begitu, saya tahu nggak benar ini, saya tarik. Ya, karena terbukti NII memang. Ya, kita demikian. Cuma tadi ada rezim tertentu, orang kuat tertentu membackup. Itu contohnya. Nah, sekarang yang melahirkan, yang membackup mereka cuci tangan semua kan, itu tadi. Ya, alhamdulillah. Kita tunggu saja Bapak episodenya. Tapi yang jelas semua kebatilan pasti Allah ungkap, Allah hancurkan. Wazahqal batil, innal batila kana zahuqa. Ini sumpah Allah, janji Allah. Hancurkan kebatilan. Kami para ustaz berbeda antara ucapan dengan perbuatan kami, pasti Allah hancurkan sama-sama. Iya billah wa. Makanya sama antara ucapan dengan perbuatan. Karena Allah yang maha tahu. Makanya Allah dengan surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqul ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bisa celaka saya dan ustaz-ustaz lain kalau apa yang kami sampaikan kami tidak berbuat. Alhamdulillah wa. Saya bertahu kepada Allah. Jadi banyak amal-amal soleh, termasuk infak sedekah. Tingkatkan volume infak sedekah di bulan Allah. Yang tadinya mungkin sebulan 300.000, buat 2 kali lipat. Ini bulannya Allah, muliakan bulan Allah. Dan saya ingatkan, tidak ada yang namanya hari raya yatim 10 Muharram. Mana dalil? Bahkan bahaya kalau semua kita memahami hari raya yatim 10 Muharram. Ujungnya apa? Anak yatimnya kasihan, bisa olap pas sujud karena kekenyangan. Terjadi pada anak yatim saya, jam 8 pagi diundang, jam 10 diundang, kan makan terus. Begitu zuhur olap. Karena kekenyangan. Besoknya kelaparan mereka, ada yang peduli lagi. Karena fokus kita 10 Muharram hari raya yatim. Emang anak yatim makan tahun sekali apa? Dan nggak ada bahasa Allah dan Rasulnya hari raya yatim semua. Yang ada Allah bahasakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti memperhatikan ayat itu bukan cuma 10 Muharram, siang malam kita perhatikan. Apa jaminannya? Ana wa kafil yatim fil jannati hakadha. Aku bersama orang yang peduli anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bisabab walusta. Sampai Rasulullah SAW mengibaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya antara beliau dengan orang yang ngurus anak yatim. Allah. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Rumah yang terbaik, rumah dalamnya anak yatim. Apa kata beliau lagi? Undangan terbaik, walimah terbaik yang di dalamnya ada anak yatim dan orang-orang miskin. Sekarang saya tantang di saya dan semua. Bisa nggak saat kita menikahkan anak? Yang pertama kita sebutkan, kami harap ibu-ibu duafa dan anak-anak yatim di ruangan ini ke depan kita foto bareng pengantin. Pernah dengar nggak ucapan? Kenapa nggak tertarik? Pada itu walimah yang paling Allah muliakan. Ayo kita mulai. Mohon doa. Semoga kalau anak saya udah ada jodohnya, ya, itu menjadi target azam saya. Bukan wali kota hadir kita muliakan, bukan pejabat hadir kita sebutkan, kita
ada ruang ibadah yang nanti kita telantarkan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Kita telah mendustakan agama berarti. Alhamdulillah wa iyyakum. Jadi banyak amal soleh. Yang ketiga apa lagi Ustaz? Banyak bertaubat, banyak istighfar. Karena setahun yang lalu masih banyak kesalahan dan dosa, banyak kekurangan kita di hadapan Allah. Tadi imam kita sudah mengingatkan kita surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita mohon pada Allah supaya Allah mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita. Banyak taubat. Dan yang terakhir amalan keempat, muhasabah. Coba kita merenung apa yang sudah aku persiapkan saat ajal itu tiba. Seperti kata Pak Kahar tadi di awal mukadimah, umur kita semakin berkurang, jatah hidup kita di dunia semakin Allah persempit. Apalagi kita sudah mulai ada ubat, apalagi kita sudah banyak keriput kiri dan kanan, apalagi gigi kita sudah mulai copot satu persatu. Berarti itu tanda-tanda tidak lama lagi kita hidup di muka bumi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah bekal yang terbaik kata Allah, bekal takwa. Saat kita mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Dan ingat tadi kaidah bulan-bulan haram. Setiap amal soleh kita dilipat gandakan pada sisi Allah berlipat ganda, tapi saat kita bermaksiat, kemaksiatan kita juga dilipat gandakan azabnya, hukumannya di sisi Allah. Tinggal sebulan ke depan, kalau Allah beri umur, bertarung, ayo kita bertarung. Yang tadi suka lihat YouTube dan sebagainya, ya, mulai kita kurangi, kita minimalisir. Yang tadi banyak melakukan perbuatan yang suka mancing, misalnya goes, minimalisir bulan haram. Banyak amal soleh. Tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, inilah muhasabah kita. Apalagi Allah ingatkan di surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang Allah ajak, yang Allah ingatkan adalah orang-orang beriman untuk apa? Bertakwa pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang beriman perhatikan hari esok. Hari esok yang dimaksud oleh Allah yang terjauh adalah hari kiamat, yang paling dekat kematian kita. Betul tidak? Wattaqullah. Kembali Allah ulangi, kepada siapa Allah ulangi? Orang beriman. Saya dan kita belum tentu beriman di hadapan Allah. Masih ingat jawaban Allah pada orang Arab Badui saat dia mengatakan amanna dalam surah Al-Hujurat, kamu belum beriman, pulang, kamu baru aslam, dan kamu baru Islam. Karena tidak mudah jadi orang beriman. Tapi orang beriman sudah hebat menurut kita, tetap Allah ingatkan ittaqullah. 2 kali Allah ulang kata-kata ittaqullah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Baru Allah menjelaskan siapa dirinya Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kita amalkan, kita kerjakan. Jadi sekali lagi, belum tentu kami para asatidz keilmuannya lebih hebat daripada bapak-bapak, lebih mulia di hadapan Allah. Karena yang membuat kita mulia bukan karena keilmuan, amalnya. Tapi amal yang diterima, amal berdasarkan ilmu. Justru masih ingat gak golongan pertama masuk neraka? Siapa duluan? Orang kafir atau ulama? Tahu kok jawaban. Walaupun Allah juga menyebutkan orang yang alim itu derajatnya tinggi sisi Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tapi Allah ingatkan, orang yang berilmu bukan hanya dengan ilmu dia berhadapan dengan Allah, dengan amalnya. Makanya Allah ingatkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ikatnya demikian. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah amal-amalan utama di bulan Muharram. Sekarang karena Pak Kahar minta saya, Ustaz, apa saja kesesatan dan perbuatan-perbuatan tidak ada tuntunan? Ini banyak, ada 11. Siap ya, sampai jam 7 boleh lah ya. Udah cukup ya. Oke. Kan libur, mau mana libur? Mau mancing. Nah, kalau lapar kita makan nasi uduk bareng, tenang. Ya. Ustaz traktir juga boleh, ada mas. Yang pertama, keyakinan banyak orang bulan Muharram itu bulan keramat. Ada paham?
Karena dipahami keramat, tidak sedikit melakukan hal-hal yang aneh, mandikan keris, 7 rupa kembang, dia melakukan ritual tertentu, ya, karena dia anggap keramat. Alhamdulillah. Bahkan karena keramatnya, ada nggak undangan pernikahan bulan Muharram dan bulan Safar? Ada nggak kira? Karena dia anggap keramat, takut sial di rumah tangga anaknya. Coba lihat. Nah kita bongkar itu, kita nikahin anak bulan Muharram. Kalau perlu 1 Muharram pasti ada libur, betul? Nah gitu dong. Siapa yang mau nikahin anak? Coba diregister dulu kalau bisa. Jangan lupa tadi undang anaknya. Bukan undang ustaz, nggak perlu. Karena doa mereka mustajab. Doa ustaz belum tentu mustajab ya Pak. Alhamdulillah. Ya, yang kedua, doa awal dan akhir tahun. Tadi sudah saya sebutkan, hadisnya maktub, mungkotik, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ada satu grup, saya belum saya sampaikan bahasan, saya diamin oh ternyata ada, saya tahu mereka mencoba nyindir saya. Nanti saya katakan dari ilmu salah hadis. Ternyata ada sahabat mengerjakan doa akhir tahun. Kan levelnya berarti maktub, hanya sampai derajat sahabat, betul? Nggak sampai kepada Rasulullah SAW. Hakikat demikian. Dan terus, yang ketiga, peringatan tahun baru Hijriah. Ini bukan peringatan tahun baru, ini catat ini. Ini pengajian, mengisi hari libur. Faidah faragta fansab. Apalagi alasan saya datang ke sini karena waktu saya kajian jadwal saya nggak bisa hadir saya dari Natuna. Ya. Contoh demikian. Jadi bahkan saya sarankan Pak Ketua dan jajaran DKM Jamaah, setiap libur nasional coba ya buat pengajian bagus itu. Nggak usah makan-makan, nggak ada urusan makan-makan. Urusannya dengan makan secara spiritual kita, kalbu kita, keimanan kita yang perlu dicas. Karena ini perintah Allah, faidah faragta fansab. Coba ada tafsiran. Nggak ada libur dalam Islam. Selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Nanti sesudah pengajian silahkan tebar di muka bumi Allah, cari karunia Allah. Ya, untuk persiapan bukber besok sore. Ya, bagus gitu. Habis ini cari karunia Allah, langsung datang ke ketua DKM, Pak DKM saya ada rezeki nih untuk bukber besok, cakep, nah kan? Ya itu contohnya. Berikutnya, puasa awal tahun baru Hijriah juga tidak ada tuntunan. Kayak tadi ada orang puasa ghurrah, arti ghurrah itu awal tahun, nggak ada tuntunan. Kalau mau puasa hari ini niatnya puasa sunnah di bulan Muharram. Ya, sama dengan puasa 1 Dzulhijjah. Kalau diniatkan cuma puasa 1 Dzulhijjah keliru. Yang betul banyak puasa sunnah di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan sunnahnya berapa hari? Contoh Rasulullah SAW di awal Dzulhijjah, beliau kerjakannya berapa hari? 9 hari berturut-turut. Ada hadisnya dari Aisyah. Beliau mengerjakan 9 hari saum Arafah berturut-turut. Di negeri ini agak jarang betul. Kalau di negara-negara luar, kalau kita haji, selalu kita temukan banyak sekali jamaah haji yang berpuasa saat itu. Saat itu kita puasa atau ikut makan buka puasa. Pak Ketua ketawa, saya aja ikut makan Pak. Jadi bukan ini. Karena ilmu tadi yang belum kita temukan. Sedangkan mereka terbiasa puasa 9 hari berturut-turut. Nah itu amalan sunnah yang terabaikan. Takbir contoh. Takbir sunnah secara mutlak itu diawali 1 Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah atau pas malam takbiran. Di awal Dzulhijjah, tapi kan langka sih, betul? Sahabat sengaja mendatangi tempat-tempat keramaian. Mereka bertakbir sejak 1 Dzulhijjah. Coba negeri ini kita takbir 1 Dzulhijjah, dianggap sunnah atau gila? Pasti Wahabi. Ya, begitu ya. Jadi sunnah terlewatkan. Saat masuk kuburan sunnahnya lepas alas kaki sandal atau tetap pakai? Kalau kita lepas sandal kira-kira ada yang aneh? Ada yang jadi tegur, Ustaz ngapain buka sandal kotor kaki Ustaz? Ya karena dia ngatur kita jelaskan. Oh gitu ya Ustaz. Nggak usah marah. Kalau dia nggak mau ikut nggak usah marah juga. Bukan urusan kita hidayah. Tugas kita hanya beramal, berbuat dan mengajar. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sudah sih mengingatkan. Ya, hidayah milik Allah, hasil milik Allah. Berikutnya yang berapa sekarang? Kelima. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Nah, sekarang udah mulai tren. Daripada tidur main gaple, ngobrol, mendingan kita hidupkan malam. Sholat tahajud berjamaah, kita zikir berjamaah. Pagi ini di lapangan Sempur Bogor mengaji, menyambut Muharram. Kelihatannya baik,
Tapi tolong bedakan mana ibadah, mana muamalah. Ibadah saat kita mengerjakan harus apa syaratnya? Harus ada dalil, harus ada perintah. Bukan hanya sekedar baik. Tadi surat apa? Baik itu belum tentu benar sisi Allah. Surat apa tadi? Lupa lagi, banyak kali ayat. Surat apa? Bukan. Surat apa? Al-Kahfi 103 dan 104. Karena cara mereka beribadah hanya baik, bukan benar kata Allah. Karena kebenaran milik siapa? Milik Allah, ya. Berikutnya yang keenam, menghidupkan malam hari Asyura. Ini orang Syiah, kalau Asyura, wah, mereka mengagungkan kematian Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, ya, Husain yang betul Husain, ya. Husain bin Ali bin Abi Thalib itu, ya, mereka dengan melucut-lucut, makin banyak lecutan dan darah mengalir, mereka anggap makin mulia. Ini kesalahan, ya. Mereka ingin merasakan bagaimana saat Imam Husain itu dibunuh oleh kaum Khawarij, diinjak-injak kepala, dibawa-bawa sepanjang kota Baghdad itu, maka mereka ingin merasakan bagaimana siksaan diterima oleh cucu Rasulullah SAW dengan diri mereka. Ini juga tak ada tuntunan, ini perbuatan munkar. Ada tidak pernah contohkan oleh salafus saleh, para sahabat dan sebagainya. Ya, yang ketujuh, sholat Asyura. Ya, nggak ada sholat khusus di malam 10 Muharram. Sholat tahajud yang banyak. Ingat, sholat tahajud terbaik apa tadi? Fi jawfihi, pertengahan malam. Doa terbaik witir terbaik di akhir malam. Doa terbaik sepertiga malam terakhir, karena Allah sangat dekat dengan hamba. Apa yang kita mohon Allah kabulkan. Kayak demikian. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-8, doa hari Asyura. Biasanya orang Syiah, mereka lakukan ritual. Nah, Syiah negeri ini semakin ramai pengikut. Yang membuat Syiah itu tertarik kaum milenial itu apa? Nikah tidak perlu pakai wali. Cukup walinya Allah, saksinya malaikat. Enak banget sih. Bahkan pemahaman Syiah yang khususnya pemahaman Syiah yang sudah menyesatkan itu, ya, itu boleh tukaran istri. Bahkan untuk pemimpinnya itu disodorkan malah anak-anak mereka. Dan Syiah itu dikenal dengan taqiyah, wajib berbohong. Nah, Pak Ketua DKM dan Jamaah Baitur Rahim ingin tahu adakah Syiah di lingkungan kita, mudahkan. Besok buat spanduk. Kami Jamaah Masjid Baitur Rahim menolak pemahaman Syiah dan aliran Syiah. Kira-kira spanduk itu tetap awet sepekan atau hilang? Kalau hilang, berarti sudah ada orang Syiah. Itu cara. Masih ingat kasus Arifin Ilham, Ustaz Arifin Ilham Layarab saat Adzikron nulis itu kan hilang, kan heboh. Bahkan beliau sempat mau ini kan, akhirnya disidangkan, masuk penjara semua. Dan mereka itu rata-rata nggak paham, hanya ikut-ikutan, tidak ada yang dibayar. Contoh demikian. Ya. Berikutnya yang ke-9, memperingati hari kematian Husain. Tadi, wah ini hari Karbala, 10 Asyura Muharram, kok kita ke Iran, dahsyat. Karena mereka memperingati dengan tadi saya bilang, melecut-lecut diri, menyiksa diri, makin banyak tersiksa diri yang dianggap paling mulia di antara yang lain. Alhamdulillah, ini kesesatan. Berikutnya yang ke-10, peringatan hari sukacita. Ya, itu kematian tadi. Jadi mereka berkabung. Kalau bahasa kita setengah diam, nggak melakukan aktivitas apapun. Kalau di Bali namanya hari raya Nyepi. Itu contoh demikian. Ya, ada juga ternyata. Yang berikutnya, udah ya 10. Nah, jadi ini yang bisa kita pahami tentang banyak kesesatan di bulan Muharram ini, termasuk tidak sedikit mereka tadi mandi di malam Muharram untuk membersihkan diri dengan 7 air kembang rupa. Mereka melakukan ziarah kepada syekh-syekh mereka anggap keramat, mereka tawasulan dan sebagainya. Mereka juga membawa iringan hewan binatang dianggap keramat. Bahkan mereka berharap hewan yang dianggap keramat ini kapan BAB keluarkan kotoran. Saat hewan keramat ini keluar kotoran, mereka berebut. Saat mereka berebut, kalau ditanya untuk apa, kami berharap keberkahan dalam hidup kami. Pada isinya kotoran.
Saya tersebut daerah mana, saya melihat ke mata kepala, saya bukan sekedar cerita. Saya melihat di jalan salah satu daerah Jawa Tengah itu, dalam protokol ada seorang ibu pakai jilbab pasien, tiba-tiba begitu dia lihat BAB jatuh pada berebut, dan dia lihat saya yang terakhir, saya lihat dia orang terakhir, dia buka jilbabnya, dia sapu, dia balik lagi tempat saya berdiri. Saya tanya, ibu itu apa? Oh mas, saya sedang buka usaha, saya berharap usaha saya laris, lancar, sukses. Masa dengan kotoran itu? Dia ini mengandung keberkahan. Kira-kira kalau kita dakwahkan ke mereka, diterima atau dilempar batu? Ini susahnya merubah keyakinan. Makanya Allah sudah turunkan keyakinan seseorang yang sudah mendarah daging tidak mudah dirubah oleh apapun kecuali karena dirinya ingin berubah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat Al-Baqarah 170. Coba lihat. Tolong dibaca sebagai penutup. Betapa sulitnya merubah tradisi yang hakikatnya keliru dan mengandung kesyirikan. Coba lihat surah Al-Baqarah 170. Silakan baca. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana wa awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Coba Allah sudah gambarkan betapa sulitnya kita rubah kebiasaan tradisi yang sudah keliru, yang sudah mendarah daging. Coba orang lebih memilih tradisi atau perintah Allah dan Rasulnya kira-kira? Tradisi pasti lebih utama. Dan Allah sudah gambarkan sulitnya merubah tradisi. Mereka menjawab tidak, karena kami tidak mendapati pada nenek moyang kami, orang-orang tua kami terdahulu, kiai-kiai kami telah mengajarkan kami. Ini kan baik, tidak pernah bertanya ada dalil atau tidak. Apa kata Allah? Walau kana abun layak manusia walayak tadun. Pada orang-orang tua mereka, orang dahulu belum tentu punya ilmu. Saya nanya, kita mengenal sholat syuruk itu baru-baru ini atau sejak kecil loh? Kita mengenal soal Ayyamul Bid baru-baru ini atau sejak kecil udah kenal? Kita mulai makan sahur menjelang adzan subuh atau sejak kecil udah mengenal? Masih ingat gak kita kecil? Sahurnya jam berapa? Saya mengalami jam 2 saya dibangunkan. Pada Aceh itu subuh jam 6. Jam 2 ayah saya nggak bangun kami karena beliau tentara Casper atau disiram satu ember. Jadi ibu saya sering sekali jemur kasur. Dulu kan kasur ada spring bed, kasur kapuk itu kan. Kalau nggak dijemur kering bau deh kan. Saya ingat banget itu. Kita baru tahu kan sekarang. Ternyata makan sahur terbaik diakhirkan, betul. Orang dulu ada nggak pemahaman. Tapi kita pahami ini dari nenek moyang begini dan sebagainya. Itu kan kita nggak pernah. Allah sudah ingatkan, belum tentu nenek moyang kamu punya ilmu, kata Allah. Belum tentu nenek moyang kamu dapat petunjuk, kata Allah. Ibu saya itu orang Aisyah, orang Muhammadiyah, ayah saya juga demikian. Tapi saya banyak menemukan foto ibu, Allah maghfirah warhamah ya wafana. Artinya orang dulu dia kenal agama, tapi jilbabnya ada nggak yang syar'i? Coba cara jilbab ibu-ibu kita dulu apa? Cuma begini doang kan? Coba buka foto. Bukan kita ini, kita berdoa untuk mereka hari ini. Semoga Allah ampuni karena ilmu mereka tidak ada, kata Allah. Coba Pak Kahar lihat foto orang tua, ada yang jilbab syar'i kan? Coba lihat. Saya masih punya foto-foto. Allah maafirlah. Allah maafirlah. Semoga ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, turunan kita ke atas Allah ampuni. Karena mereka punya ilmu, jilbab mereka nggak ada yang syar'i. Kan baru sekarang ini kita lihat, betul tidak? Karena Allah sudah ingat. Ayat ini bukan satu ayat Allah sebut tentang sulitnya mengubah tradisi kebiasaan. Coba lihat lagi surah Al-Maidah, surah 5 ayat 104. Coba lihat. Yang saya dapat 3 ayat, bisa jadi banyak. Ya.
Artinya aja, coba saya udah ketemu. Ayo anak muda, baca yang keras. Antum baca. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Dengar, kedengaran? Ayo anak muda, kerasin lagi suara. Ustaznya semangat. dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami. Nenek moyang lagi. Betul nggak? Susah kita lomba. Nenek moyang lagi kata Allah. Ini bukan kata Ustaz Taufik loh. Allah yang menjawab. Nenek moyang lagi. Terus. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak Nenek tahu? moyang kita belum tentu ada ilmu. Dulu nggak ada kajian-kajian. Masih ingat nggak kita kecil ada kajian yang nggak ada. Quran kita susah nggak kita baca? Yang warna hitam, bloknya rapat-rapat. Saya yakin sampai detik ini pasti susah bapak-bapak. Kita buktikan. Saya aja masih susah baca. Saking rapatnya Tuhan. Betul nggak? Masih ingat nggak? Nggak ada Quran di situ. Gimana? Coba yang itu nggak bisa kita baca sakit. Itulah nenek moyang kita. Qurannya cuma itu atunya. Nggak ada tafsir, betul? Datang kita ikut nenek moyang. Lanjut. Luqman, surah Luqman, surah 31 ayat 21. Sama redaksi. Berarti Allah itu yang maha mengetahui sudah mengingatkan berulang-ulang. Kamu masih ngeyel. Buka lagi, baca lagi surah 31 ayat 21, surah Luqman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Sama nggak redaksi tadi mas? Sama terus. Mereka menjawab tidak. Jawabnya tidak lagi. Podo wae ora. Nah, sama terus. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nenek moyang lagi. Terus. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyalakan neraka? Ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Nenek moyang bisa digambarkan Allah seperti siapa? Ngajak yang nggak benar. Karena nggak ada ilmu. Bukan mereka nggak mau ngajak kita kebenaran, kurang ilmu. Bisa bayangkan sahur jam 2 malam, nggak bangun dilibas, itu saya alami. Ya, karena mereka nggak punya ilmu. Alhamdulillah. Nah ini gambarannya. Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan. Kan sampai jam 7 gitu. Raga. Saya mau bertanya ini karena saya pernah ngobrol sama orang Ustaz. Dia berpendapat bahwa amalan spiritual kita itu adalah amalan ibadah yang goir mardo katanya. Bagaimana penjelasannya itu? Astagfirullah. Ya. Dia pakai logika dia. Orang-orang yang beribadah beramal dengan logika tanpa dalil adalah kesesatan. Dia Allah wa mudil. Dia surah Al-Maidah surah 5 ayat 77. Karena antum yang nanya, antum yang harus mengakhiri. Nah, engkau memulai, engkau mengakhiri. Itu ya. Kayak itu lagi kan. Bukan surah 5 ayat 77. Nah, Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. yang keras sedikit. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Ahli kitab siapa pemilik Alkitab, betul? Berarti umat Islam punya kitab nggak? Kita juga termasuk. Jangan pikir ahli kitab cuma Yahudi Nasrani aja. Terus, Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. udah dia sesat, menyesatkan orang banyak dengan kalimat syubhat tadi. Kan ibadah kayak rumah Allah. Yang namanya ibadah apa syarat kaidahnya? Kita mengerjakan ibadah kalau ada petunjuk betul, ada perintah betul. Kalau nggak ada perintah, boleh nggak mengerjakan ibadah? Nggak boleh. Sholatnya asalnya apa sholat? Asalnya haram atau boleh? Haram. Kenapa kita wajib sholat? Karena ada perintahnya. Aqimus sholat. Betul kan? Itu contoh. Lanjut. Jadi udah disesat, nyesatin orang. Kan dari rumah dong. Kalau dari rumah tuh boleh dong. Nah lanjut. Dan mereka sendiri tersesat dan jalan yang lurus. Nah dia aja tersesat. Dah, coba suatu saat kok ketemu ustaz-ustaz syubhat nanya dalilnya apa? Wah, ini kan yang penting baik. Asik itu dalil. Percis bahasa Allah. Buka surat Yunus, surat 10 ayat 36. Antum lagi. Tadi kaidahnya.
Siapa yang mau mulai dia yang mengakhiri. Kaidah gitu kok. Berapa? Surah 10 ayat 36. 36. Dan kebanyakan mereka hanya Yang keras dikit, nggak dengar yang belakang. dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Kebanyakan mereka yang ikut dugaan, kan kayak rumah doh nih. Dugaan itu. Tahu dugaan, asumsi. Kalau ditanya mana hukumnya, nggak bakalan nih. Lanjut. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Asumsi, perkiraan, menurut logikanya, hawa nafsunya nggak akan mempunyai manfaat sedikit pada kebenaran. Saya punya kasus nih, kasus ini. Seorang kiai terkenal di Aceh, Tengku namanya, melahirkan ribuan santri. Tapi saya tahu dia bermadzhab Syafi'i pesantren. Maka saya tanya Pak Kiai, kenapa nggak kita pelajari kitab Al-Qur'an supaya kita benar-benar jadi Syafi'iyun, pengikut Imam Syafi'i yang benar. Supaya kita tahu tentang fatwa-fatwa dan ilmu-ilmu Imam Syafi'i dan kitab Al-Qur'an. Apa jawaban beliau? Bukan level kita Ustaz pelajar Al-Qur'an. Kenapa Pak Kiai? Karena kita tidak bertemu Imam Syafi'i. Cuma begitu jawabannya. Nggak sengaja otomatis tangan saya bergerak meja depan dia. Astagfirullah. Kalau gitu Pak Kiai, Pak Teguh mulai hari ini nggak usah sholat kita. Merah muka. Tahu? Karena kita nggak pernah ketemu Rasulullah SAW, nggak usah sholat, betul? Karena pemahaman dia tadi nggak bisa kita pelajari Al-Qur'an karena kita nggak ketemu Imam Syafi'i. Coba ayat-ayat Allah nggak ketemu. Sama siapapun yang mengucapkan jumlah ayat Quran 6.666, tanya tuh orang, udah pernah hitung belum? Pasti nggak pernah hitung. Karena nggak pernah hitung, kayak disebut 6.666. Padahal itu Israelian. Orang Yahudi yang Zionis itu menyebutkan 6.666 karena kok dirangkai menjadi logonya Zionis 666 gitu. Coba pernah ingat nggak dulu band Dewa logonya itu kan kayak logo Zionis, kan diprotes oleh MUI, akhirnya dirubah logo. MUI yang protes logo band Dewa di awal-awal mereka muncul karena logonya Zionis dari Quattrell Six itu. Ya teman, paham ya? Jadi kalimat-kalimat syubhat itu cara mengkanternya Ustadz dalilnya apa? Bukan pakai asumsi persangkaan. Bukan lagi Al-Baqarah 78 79. Kan mengawali engkau mengakhiri. Ya. Terus ini kalau tambah lama karena banyak yang nanya ya Pak, ya bukan karena Ustadz. Ustadz sabar Pak, insya Allah kita selesai. Jam 7 kita selesai. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab. Nah, ada yang di antara kita sebenarnya buta huruf, kalau tanya dari nggak tahu di mana, hanya ngomong doang. Lanjut, ini kata Allah bukan kata saya. Jadi orang buta huruf itu bukan nggak sekolah, nggak tahu ilmu agama, ngomong. Lanjut, kecuali hanya berangan-angan. Berangan-angan itu artinya anak asumsi. Kan itu bukan ibadah mahdoh Ustaz, jadi boleh. Lanjut, Dan mereka hanya menduga-duga. menduga-duga. Terus Maka kecelakaanlah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. hati-hati. Kemudian berkata ini dari Allah. Dan maksud untuk Kalau ditanya dari mana? Oh, dari sana udah begitu. Sana mana? Kita cari. Nanti ujungnya kayak Tengku ini. Pas saya tanya satu hukum, dari mana Tengku? Mana dalilnya? Oh, yang ngajari Tengku saya, guru saya dulu. Gurunya di mana tinggal? Udah meninggal. Jadi gimana saya mau nanya guru yang meninggal? Karena dia menduga-duga. Lanjut. maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka buat. Kitab-kitab. Kalau bahasa orang kitab kuning. Coba perhatikan kitab kuning. Kalau mereka nulis dalil, ada nggak riwayat siapa? Hadisnya sahih, ada nggak? Coba lihat. Siapa di sini pernah pesantren? Nggak ada. Kauluhu katanya, kila dikatakan. Kalau kita tanya pada guru, kauluhu siapa Pak Kiai? Kila dikatakan. Jangan nanya tugas kamu, dengar aja. Gitu, doktrinnya begitu. Makanya apa kata Allah? Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Saya punya kitab Safinatun Najah dipegang oleh kaum tradisional. Coba pelajari kitab itu, nggak ada satu hadis yang disebutkan riwayat siapa, dan minim sekali dalil. Makanya Imam Syafi'i saat berfatwa hadis itu belum terkumpul, makanya belum kata kalau ketemu nanti hadis sahih tinggalkan pendapatku. Contoh,
Imam Syafi'i bersentuhan suami istri, menurut Bapak, menurut Imam Syafi'i batal atau tidak? Menurut Bapak, kalau bersentuhan suami istri batal atau tidak? Batal Pak ya? Bapak pernah umroh? Pernah umroh Pak? Enggak Bapak, belum pernah ya? Saya doakan semoga Bapak suatu saat umroh. Syaratnya amin plus nabung Pak. Karena kalau nabung-nabung aminnya tinggal amin. Ya, nabung pelan-pelan. Saya juga nabung. Dan kalau Bapak pakai pendapat Imam Syafi'i, tanya Pak Haji sebelahnya. Kira-kira saat beliau bawa istrinya tawaf, batal nggak Pak? Karena kalau batal, nggak kelar-kelar tawaf. Bapak bukan hanya bersentuhan suami istri Bapak, dengan istri orang juga bisa bersentuhan. Terus kita pakai pendapat Imam Syafi'i batal, kapan kelarnya? Maka kata Imam Syafi'i, kalau kalian ketemu hadis sahih, tinggalkan mazhabku. Apa hadis sahihnya? Karena Rasulullah SAW kata Aisyah, qabilun dan sholat. Rasulullah SAW mencium keningku setiap beliau hendak sholat. Rasulullah SAW mencium kening istrinya itu sengaja atau nggak sengaja? Nggak batal tuh. Berarti pendapat Imam Syafi'i kita tinggalkan karena bertentangan dengan hadis sahih. Paham ya Pak? Itu contoh. Tapi yang ngerinya negeri ini, ada satu manasik haji, saya jadi pembimbing juga. Ustadz itu ngomong, jadi setelah itu baru saya. Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i Bapak Ibu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan suami istri itu batal, kita harus pindah mazhab. Pindah mazhabnya saya masih oke, masih saya dengar. Tapi saat kita pindah mazhab, kita harus taubat. Maka nanti selesai manasik haji ini, Bapak Ibu kami mohon turun, ambil wudhu semua. Nanti kita sholat 2 rakaat, niatnya sholat taubat. Ini yang jadi masalah. Pindah mazhab harus sholat taubat. Dari mana tuh hukumnya? Seolah pindah mazhab itu dosa besar. Nah ini yang keliru. Sama Imam Syafi'i mengatakan zakat fitrah tidak diterima dengan uang. Yang membolehkan dengan uang lima hanya Imam Hanafi. Berarti saat kita bayar zakat fitrah dengan uang, pakai imam mana? Imam sesuka hati kita. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, tidak terima zakat fitrah dengan uang. Itu Imam Syafi'i loh. Jadi karena kita beragam Syafi'i harusnya ikut dong, harusnya. Tapi ya kita pindah-pindah masuk sekarang. Harusnya kita ikuti apa? Qala Allah, qala Rasul. Cukup ya? Celaka mereka mengucapkan sesuatu tanpa dalil. Itu yang ngomong Allah, bukan saya. Celakanya berapa kali Pak? Mas? Coba dihitung. Berapa kali? Coba baca diulangi. Berapa kali Allah sebut celaka? Saking banyak berapa kali? Maka celakalah orang-orang yang berkitab dengan harta. 1, terus 2. Dan berkata ini dari Allah. Nah, Dan mampu untuk menjual dengan harga murah. jual dengan harga murah. Mereka keras tangan mereka dan celakalah mereka. 2. 3. Nah, 3. Nah, berarti 3 kali. Bahasa kita apa? Celaka 12. Kan istilah celaka 12 istilah. Berarti celaka banget. Allah sampai ulang arti kata tawailun. Celaka. Ya Allah. Ada lagi cukup? Masih ada 5 menit. Karena kalau lewat jam 7 saya denda. Saya traktir Bapak makan nasi uduk. Oh mulai. Pokoknya jam 7 saya selesai ya. Oke. Terus 5 menit lagi. Masalah penanggalan dalam Islam. Di zaman Rasulullah kan katanya itu penanggalan tepat. Ada di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah itu belum ada tahun. Jadi apa gimana itu maksudnya? Makanya itu disebut awal hijrah beliau, disebut tahun momentumnya hijriah. Itu momentumnya. Nah sekarang apa arti hijrah? Hijrah itu bisa maknanya hijrah secara tempat. Kita berpindah seperti dari negeri kafir Mekah, saat itu tidak berjalan dakwah Rasulullah SAW, Allah perintahkan hijrah Madinah. Itu namanya hijrah makan. Ada arti hijrah secara maknawi, secara makna. Kita tinggalkan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang sia-sia kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridha Allah. Itu hijrah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Siapa sosok orang yang hijrah? Al-muhajir. Man hajara nafsahu mimma Allah. Sosok orang hijrah, mereka meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang masih suka main gaple, coba hijrahlah. Yang masih suka merokok, hijrahlah.
Saya tantang kembali. Yang masih merokok, sebutkan saya 5 manfaat rokok. Yang tahu saya kasih 500 ribu. Yang masih suka dengan musik, sebutkan saya 5 manfaat musik. Yang tahu saya kasih 500 ribu. Bukan saya bagi-bagi duit, saya ingin menyadarkan apa manfaatnya. Karena pemusik terkenal di Jakarta, dia datang ke saya, minta nasihat. Saya tanya, Mas, sebutkan 5 manfaat musik. Bingung. Setiap dia jawab saya bantah. Dia bilang dengan musik membuat saya happy, Ustaz. Oh begitu. Kalau musik membuat happy, nggak mungkin Elvis Presley mati bunuh diri. Kalau musik membuat happy, nggak mungkin Whitney Houston overdose.